Mereka sudah mati-matian mempertaruhkan nyawa, jiwa mereka, bukan hanya harta benda. Bahkan mulai dari anak kecil, cita-cita mereka adalah syahid. Doakan mereka agar mereka kuat. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza. Tolong saudara kami ya Allah di Gaza. Allahumma qawi, kuatkan mereka. Agar apa? Mereka tidak goyah. Allahumma a'izza, ya Allah, hebatkan mereka, tangguhkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat yang kedua. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga semua dan seluruh amal kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini berpedoman dan berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ankabut ayat yang kedua tadi, yang mana di sini Allah menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu selalu akan diuji oleh Allah. Pertanda iman manusia tersebut insyaallah akan meningkat, karena ujian adalah membuat kita itu sukses. Ujian adalah membawa seseorang itu akan mampu mengantarkan kepada yang sebenarnya,
termasuk ujian dalam masalah keimanan. Hadirin kaum muslimin, ujian yang terbesar bagi kita sekarang adalah yaitunya bagaimana umat-umat manusia-manusia yang tidak suka dan tidak senang terhadap Islam itu sendiri selalu menghantui, selalu memberikan yang tidak baik terhadap umat Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terutama sekarang ujian kita adalah yang mana saudara kita yang berada di Palestina. Akhir-akhir ini kaum Yahudi yang berada di sana selalu mengusik, bukan hanya sebatas mengusik, tetapi sudah membabi buta. Sudah hilang rasa-rasa kemanusiaan. Mungkin mereka terlepas dari agama, tapi rasa kemanusiaan. Mereka selalu mengagung-agungkan yang namanya HAM. Mereka sendiri sudah melanggar HAM itu. Tidak berperi kemanusiaan lagi. Perang di dalam Islam ada, tapi ada kode etik perang itu. Di antaranya wanita tidak boleh dibunuh, orang tua, anak-anak, apalagi masih kecil, belia, belita, mereka tak salah. Termasuk hal-hal yang sangat menentukan, masjid, rumah ibadah, ataupun rumah sakit. Sekarang tidak, sudah membabi buta. Jadi mata hatinya sudah buta. Dia bukan perang lagi, tetapi membunuh dan menjajah. Oleh sebab itu, umat Islam di seluruh dunia seharusnya kita bagaikan satu bangunan, bagaikan satu tubuh. Hakikat kita ini dalam pandangan Allah dan Rasul, orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan kita itu bukan sebangsa dan setanah air, tetapi adalah persaudaraan kita seiman, seakidah. Hadirin kaum muslimin, saudara kita berada di sana mempertahankan tanah airnya, Palestina, mempertahankan Masjidil Aqsa. Ingat hadirin kaum muslimin, apa sebenarnya yang ada di sana? Allah dan Rasul telah menyampaikan. Yang pertama sekali adalah di Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi. Bukan di negara, di bumi ini masjid yang kedua, Masjidil Aqsa. Hadis dari Abi Dzar, Rasul menyatakan, kata Abi Dzar, ya Rasulullah, ayuman masjid yang mana yang pertama kali yang dibangun ya Rasulullah fil ardi, di permukaan bumi ini? Qala, Rasul menjawab, al Masjidil Haram. Jadi masjid yang pertama Masjidil Haram. Semaman, kemudian masjid yang mana lagi ya Rasul? Maka Rasul menjawab, al Masjidil Aqsa. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjid yang dibangun di permukaan bumi ini, tempat yang mulia itu adalah Masjidil Aqsa. Hadirin, masjid adalah tempat yang mulia di permukaan bumi ini, dibangun adalah Masjid Aqsa. Jadi oleh sebab itu umat Islam hakikatnya Masjidil Aqsa itu milik seluruh umat Islam. Sayang berada di Palestina, makanya saudara kita yang mempertahankan. Coba kalau berada di Indonesia. Oleh sebab itu hadirin,
mereka sudah mati-matian mempertaruhkan nyawa, jiwa mereka, bukan hanya harta benda, bahkan mulai dari anak kecil, cita-cita mereka adalah syahid. Tidak ada yang lain dari itu. Pembelajaran mereka, PBM-nya bagaimana perang yang baik. Kita berharap dan berdoa, bermohon semoga Allah memberikan syahid kepada saudara-saudara kita yang gugur dalam mempertahankan milik umat Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemuliaan Palestina dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun di permukaan bumi ini. Itu untuk kita ketahui. Jadi kita seolah-olah lepas tangan, seolah-olah kita tidak peduli. Alhamdulillah, para pemimpin yang peduli terhadap Islam sekarang sudah ada seruan, kumpulkan sumbangan, berikan apa yang bisa kita berikan. Saudara kita butuh, karena orang-orang Zionis mereka tidak akan tinggal diam, tidak akan senang. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai di kiamat. Oh, ada juga yang menyatakan nanti kalau Palestina merdeka hari akan kiamat. Apa hubungannya? Kalau hari kiamat itu kan hak Allah, bukan hak kita. Yang penting kita kini kita berpihak kepada yang mana? Kepada yang hak atau kepada yang batil? Itu yang penting dulu. Karena hidup kita ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita diam atau kita membenci maksiat yang sedang terjadi. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ternyata di Palestina Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama kali umat Islam. Karena mereka di sana adalah tidak aman, selalu diganggu oleh orang-orang Zionis itu, orang-orang Yahudi itu. Dia memang keras kepala. Akhirnya Allah berikan kepada tempat yang lain, Masjidil Haram, kiblat yang pertama. Sangat luar biasa. Bahkan di sana adalah tempat yang diberkahi Allah. Al-Isra 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Allazi barakna haulahu. Tempat yang diberkahi, keberkahan Allah banyak di sana. Sesuatu yang berkah, sesuatu yang banyak manfaatnya, orang tidak akan diam gitu. Hadirin, mari, karena kita jauh di daerah kita di Indonesia ini, apa yang bisa kita lakukan setidak-tidaknya. Kalau ada sumbangan-sumbangan, kalau ada yang lain yang bisa bantuan yang kita bantu, kita bantu. Karena mereka adalah mempertaruhkan nyawanya. Demi apa? Demi pertahanan, demi mempertahankan nilai-nilai agama dan Islam itu sendiri. Setidak-tidaknya doa sama mati angin. Doakan mereka agar mereka kuat. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Allahumma ansurna ikhwanana fi Gaza. Tolong saudara kami ya Allah di Gaza. Allahumma qawi, kuatkan mereka. Agar apa? Mereka tidak goyah. Allahumma a'izza, ya Allah, hebatkan mereka, tangguhkan mereka ya Allah. Hadirin, tidak ada yang lain daripada itu. Kalau kita akan berangkat perang ke sana, kita nggak ngerti, ngangkat senjata aja kita tidak bisa, konyol pula nantinya. Setidaknya doa. Kenapa? Karena kezaliman sedang terjadi. Orang yang sedang dizalimi, pintu langit terbuka, doa diijabah Allah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kata Rasul, kehebatan Palestina, Masjidil Aqsa itu adalah termasuk ibadah di sana sangat luar biasa nilai, fadilah, keutamaannya. Kalau di Masjidil Haram kata Rasul 100.000. Di masjidku ini, di Masjid Nabawi di Madinah kata Rasul 1.000. Satu kali sholat subuh di sana 1.000 kali di tempat lain, sama dengan itu. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Dan siapa yang sholat di sana Allah jamin memberikan ampunan, dalam hadis yang sahih. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, termasuk bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat startnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi ada perjalanan horizontal, ada vertikal. Baru Mi'raj menghadap ke Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, mari mungkin di dalam tahajud kita, di dalam doa-doa kita, pada sholat, habis sholat, kita mohon kepada Allah. Kita bukan hanya sekadar melihat di WA, melihat di YouTube, begana begini, ancaman, siksaan, dan segala macamnya itu sudah terjadi bagi saudara kita, tetapi jauh dari itu hati nurani kita adalah mengutuk dan membenci. Semua itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan terhadap manusia itu sendiri. Jadi jangan bangga mengagung-agungkan nilai-nilai kemanusiaan kalau manusia sendiri itu melanggar aturannya sendiri. Makanya kita sebagai umat yang jauh dari sana, setidaknya doa yang kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang gugur, yang berada di sana untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan, membelah tanah air dan agama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin,
Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Allahumma hdina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ya Allah fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma kawil islamana fil Islam fi Palestin fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma a'izzil Islam fi Palestin fil Gaza ya aziz ya ghafur wa fi kulli makan ya mujissailin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimissalah. Ya Nabi salam